Halo, selamat pagi dan welcome back to our cybersecurity course. Ini adalah rekaman untuk pertemuan kita yang berapa ya? Ke-13. Jadi di pertemuan kali ini, today's topic we're going to discuss about how to do the IP layer attack. Actually, the IP layer attack is from the last week assignment. You're supposed to do by yourself the IP layer attack. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengulasnya kembali dengan mendemokannya secara langsung. Oke, di IP layer attack ini yang kita lakukan adalah melakukan flooding dengan menggunakan kelemahan dari IP fragmentation. Di sini sudah cukup straightforward. Kita membutuhkan 2 buah virtual machine. Di sini saya berikan nama red dan blue. Dan kemudian salah satu akan melakukan serangan dengan IP fragmentasi. Dan satunya lagi akan mencoba untuk mendengarkan apakah paketnya sudah sampai atau belum. Kita coba langsung aja. Yang di biru, ini yang akan diserang. Dan di sini kita akan mencoba untuk mendengarkan dengan menggunakan tools bawaan dari Linux, yaitu NC, kemudian -LU, dan 9090. Maksudnya apa untuk ini? Maksudnya adalah dia akan menjadikan dirinya sebagai server yang akan mendengarkan L itu maksudnya listen, dia akan mendengarkan pada transport UDP, U-nya adalah UDP, di port 9090. Jadi NCLU 9090 itu artinya adalah saya ingin menjadi server, saya akan listen di port 9090 dengan protokol transportnya adalah UDP. Oke. Nah, nanti apapun yang saya kirimkan dari red itu harusnya muncul di sini sepanjang saya menggunakan UDP dan menggunakan port 9090. Kita coba saja. Ini. Dan sekarang sini saya coba untuk membuka. Apakah saya di sini sudah install TCP/DAM? ipfrag.pcap. Kita coba saja. Oh, salah. TCP/DAM. Nah, oke, pada harus sudo. Oke, sudah aktif untuk TCP/DAM-nya. Sekarang kita coba mengirimkan dari sini. Nah, programnya mirip seperti yang ada di tugas di sini. Kita akan memanggil SCPI, kemudian kita akan mengkonstruk header IP, dan header IP-nya kita aktifkan IP fragmentasi dan IP flag-nya yang sudah kita jelaskan di minggu kemarin. Dan kemudian kita untuk paket header UDP-nya, kita tentukan bahwa portnya, destination portnya adalah 9090. Oke, nah hanya saja UDP LAN-nya itu yang harus kita perbaiki. Perbaikan seperti ini. Kita coba dulu. Ini sudah ada filenya, task21. Nah, ini dia programnya.
Jadi pertama adalah sama IP source-nya ini, IP destination ini, destination adalah si biru ini. Biru ini adalah IP address-nya yang 184. Kemudian ID 1000, terserah bebas, yang penting ada. Kemudian IP fragmentasinya adalah 0, maka ini adalah fragmen ke pertama, ke 0. Kemudian IP flags-nya adalah 4. Ini kita jelaskan juga kemarin. Kemudian UDP-nya, destination port adalah 90-90. Nah, UDP LAN-nya adalah 88. Kenapa? Karena payload-nya adalah 80. Jadi di sini perlu diperbaiki, bukan lagi 200, tapi menggunakan yang 88. Kenapa 88? Karena payload-nya adalah 80, dan header dari UDP-nya panjangnya 8, sehingga dia totalnya adalah 80 ditambah 8, sehingga 88 lengthnya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk memanggil program ini dengan menggunakan sudo, karena untuk berinteraksi dengan SCPI, untuk berinteraksi dengan Ethernet card hardware level, kita harus jadi super user. Makanya di sini saya panggil menggunakan sudo. Kemudian Python 3, TAH21, ini nama filenya tadi. Oke, kalau ini saya enter, maka akan muncul di si biru A sebanyak 80 kali. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan ini dulu. Oke, dibilang ada 138 paket tercapture. Nah, tadi ini IP frag pcap. Nah, cuma kita coba sekarang ini kita tutup dulu aja, ini sudah selesai. Oh iya, tapi ini baru mengirimkan satu paket loh ya. Karena kita akan melakukan DOS, maka kita harus mengirimkan paket ini bertubi-tubi. Caranya adalah dengan mengubah IP source yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau IP source-nya sama, maka oleh server dia akan menduduki alokasi resource yang tetap. Padahal kita ingin nyerang, ngakunya sebagai orang yang berbeda-beda terus. Sehingga di server atau di biru, dia akan, oh ini ada ratusan yang minta resource ke saya, ya, mengirimkan API fragmentasi, maka dia akan bikin resource, buka resource, dan seterusnya, sampai akhirnya resource dia habis. Nah, itu yang disebut sebagai DOS, Denial of Service. Nah, untuk bisa melakukan itu, berarti IP source yang harus kita ubah-ubah dengan melakukan iterasi. Oke. Nah, di sini sudah selesai, kita coba keluar dulu aja. Kita akan mencoba untuk mendownload file pcap-nya tadi. Oke, di sini masalahnya dia harus kita restart dulu, soalnya dia masih dalam format belum bridge. Oke, saya aktifkan lagi si birunya, tapi saya ubah sekarang menjadi untuk networknya. Oh, berarti dia sudah bridge. Nah, oke, berarti tinggal kita jalankan lagi. Jadi saya pikir ya host only.
Oke, kita coba lagi. Tadi IP address-nya berapa ya? Kita coba lagi. Tiga 384. Oke, kita coba download. Ya. Dan saya belum menginstal WinSCP ya. Nah, saya install dulu. Oke, kita tunggu dulu ya untuk downloadnya. Ternyata saya lupa untuk mendownload WinSCP. Oke, untuk ukurannya kecil, jadi tidak terlalu lama. Oke, sudah. Kita coba untuk download dari tadi berapa IP address-nya. Ini nih. Oke, tadi IP address-nya berapa ya? Itu dia. 192.168.43.184. Nah, iya, IP-nya belum.
Oke, ternyata perlu mengaktifkan untuk servernya. Jadi untuk pembuktiannya saya skip dulu di rekaman berikutnya atau minggu depan ya. Nah, untuk demo untuk API fragmentasinya cukup sampai sekian, dan nanti teman-teman silakan untuk jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya yang ini. Maaf, yang ini. Dan minggu depan baru kita akan bahas tentang mendemokan transport layer attack. Nah, sekarang saya berikan tentang teorinya dulu, tentang TCP layer attack. Nah, di TCP layer attack ini kita juga akan melakukan hal yang mirip dengan di IP fragmentasi, yaitu untuk melakukan DNS flooding. SYN flooding attack. Nah, teman-teman mungkin masih ingat bahwa pada setiap kali klien itu ingin berkomunikasi dengan server, maka dia akan melalui suatu tahapan yang disebut sebagai handshaking. Nah, handshaking ini melalui 3 tektokan. Pertama, klien mengirimkan sinyal atau paket SYN, dan yang akan dijawab oleh server dengan SYN acknowledge. Jadi dia mengakui adanya SYN tersebut. Oke, SYN-nya saya terima. Nah, harusnya klien akan mengirimkan acknowledge untuk menunjukkan bahwa oke, berarti kita sudah sepakat, kita akan ngobrol. Nah, pada saat klien mengirimkan SYN, server dia akan mengalokasikan suatu resource untuk siap berkomunikasi dengan klien. Setelah resource-nya disiapkan, server baru akan mengirimkan acknowledge terhadap SYN tadi. Nah, cuma masalahnya kliennya nakal. Kliennya dia tidak mengirimkan ACK lagi yang tahapan terakhirnya. Tapi begitu dia terima SYN ACK, dia akan mengirimkan lagi SYN lagi, tapi ngakunya sebagai IP address yang berbeda. Nah, akhirnya server mengira bahwa oh ini ada request lain lagi. Bikinlah dia resource. Dia kirim ACK. Kliennya tidak jawab ACK lagi, tapi langsung mengirimkan paket SYN berikutnya dengan mengaku sebagai IP address yang berbeda lagi. Nah, akhirnya resource di server habis. Nah, ini disebut sebagai DOS, denial of service, sehingga resource di server habis, sehingga pada saat klien yang legit pingin berkomunikasi dengan server, ditolak karena resource sudah habis. Nah, inilah kelemahan three-way handshaking yang dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan DOS, yaitu dengan mengirimkan SYN secara berulang-ulang tapi dengan IP address yang berbeda-beda. Nah, ini silakan teman-teman untuk mencoba sendiri. Di sini ada skripnya. Yang session hijacking, kita nggak sampai sana. Kita hanya melakukan DOS-nya saja. Ini dia. Silakan source-nya diganti, destination diganti, port-nya seperti apa, flag, secure, acknowledge, dan lainnya. Oke, silakan coba dulu sendiri. Ini TCP reset ya. Oke, jadi memang kalau di layer TCP ada banyak aspek yang bisa kita serang, yaitu salah satunya adalah SYN flooding attack, kemudian SYN cookies, kemudian TCP reset, terus ada TCP session hijacking. Nah, di course kita ini kita hanya bahas yang TCP SYN flooding attack aja. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencoba yang lain, silakan. Di sini sudah benar lab-nya, jadi tinggal dicoba langsung. Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis 13-nya tentang teori transport layer attack, dan kemudian mencoba sendiri seperti apa TCP SYN flooding attack tersebut. Mekanisme mirip seperti yang tadi kita lakukan untuk IP fragmentasi. Kita bikin paketnya,
kita kirim, kemudian kita ganti dengan IP address yang berbeda, source IP address-nya, kirim lagi, ganti lagi IP source address-nya, kirim lagi, dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.